Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Mercedes-AMG GLA 35 tahun 2021. Dan mobil yang satu ini itu cukup mengejutkan dibawa ke Indonesia karena versi terbaru dari GLA aja belum lama ngaspal di Indonesia. Nah sekarang udah ada versi high performance-nya dari AMG bertenaga 300 horsepower lebih. Dan ini uniknya udah berskema CKD. Penasaran? Karena ini sekarang sudah rakitan tangan-tangan orang di warna herang, makanya harganya pun menjadi lumayan terjangkau. Ini menjadi SUV AMG termurah di Indonesia. Penasaran kayak apa SUV terjangkau kencang dari Mercedes-Benz? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita bahas AMG GLA 35, kami dari Laknas punya kabar baik bagi teman-teman yang karpet mobilnya masih standar wool dan gampang kotor gitu nih. Dan bicara soal coil mat, yang terbaik menang telak di pasaran sekarang tentunya none other than First Class Carpet. Terbuat dari PVC coil murni yang bukan hasil daur ulang, karpet First Class memiliki finishing paling tebal, mewah, kuat, dan tentunya sangat mudah dibersihkan. Ada opsi ketebalan 17 mm untuk Prime Series dan 20 mm untuk Signature Series dengan banyak banget pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan interior mobil kalian. Kebetulan First Class Carpet lagi ada diskon PPKM alias promo pasang karpet mobil up to 30% off loh. Caranya gampang banget. Langsung screenshot layar ini dan tunjukkan pada saat pemesanan via nomor 0821 1297 0617 atau via IG @firstclasscarpet di sebelah sini. Promonya tentu sangat terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek websitenya di www.firstclassstripcarpet.com. Bye-bye karpet jadul. Eksteriornya tampil cukup kalem untuk sebuah AMG. Untungnya di bagian depan ada Panamericana Grille yang membuat tampangnya lumayan gahar. Jadi, secara overall ini adalah sleeper fast SUV. Nah, Auto Junkies, Mercedes AMG GLA 35 tahun 2021. Dari luar, dia nggak seracing AMG lainnya. Ini kan diluncurin bareng sama A35 sedan gitu ya. Dan itu memang tampangnya jauh lebih racing atau dibandingkan A35 hatchback juga yang pernah kita review sebelah sini. Itu juga tampangnya jauh lebih racing gitu. Kalau ini kayak ya crossover ya kayak GLA yang diberi sentuhan sporty aja. Padahal mesinnya serupa, tenaganya 300 HP-an dan ini 0 sampai 100-nya hanya butuh 5 detikan aja. Jadi luar biasa. Kita juga pengen bahas dulu mulai dari eksterior, dari belakang sini seperti biasa. Dari atas, ini dia udah nggak ada antena shark finan gitu, udah cukup clean, polos, dan memang selayaknya GLA dia udah ada integrated roof spoiler yang cukup besar, tapi karena dia AMG tentunya diberi sentuhan yang lebih racing dengan adanya ducktail di atas spoiler ini yang bikin dia tampangnya tuh lebih sporty. Ini clean dan bagus banget gitu ya. Udah ada third brake stop lamp LED di sini, kaca udah ada defogger, wiper udah rapi, badging. Dia pun karena dia sudah masuk keluarga real AMG, bukan AMG lain gitu, tentunya angkanya sudah hanya menjadi 2 saja. GLA 35 dan ada badge AMG juga di bagian kiri sini gitu untuk mempertegas lagi. Dan ke bawah memang karena dia sebuah crossover, masih ada elemen-elemen khas SUV seperti klading-klading hitam di bagian bawah sini, yang tentunya dipermanis lagi dengan aksen satin silver di sini gitu ya, supaya nggak terlalu polos. Dan lagi-lagi, karena dia AMG, bagian bawahnya pun racing banget. Udah ada built-in diffuser seperti ini, dan tentunya sudah dual muffler. Dan ini dual mufflernya asli, iya. Really nice ya. Untuk bagian safety, udah ada 6 titik parking sensor yang menyatu dan bagus karena sudah ada Parktronic juga, termasuk udah ada reversing camera yang
ngumpet di bagian dalam sini sebagaimana Mercedes-Benz biasanya. Jadi dia nggak kotor, cuman keluar kalau pas kalian lagi aktifkan kameranya aja. Taillights, ini pun salah satu aspek favorit kita di bagian bokong dari si GLA terbaru, karena ini dia udah keren banget gitu ya, kayak taillights SUV Mercedes yang kekinian, model LED bar kayak ring begini, dan tentunya pun dia sudah full LED, bahkan ada rear fog lamp juga, termasuk karena ini AMG, ini udah ada kayak smoke effect gitu di lampunya, jadi membuat tampangnya lebih gahar lagi. Stance di bagian sampingnya pun masih mempertahankan kesan crossover yang lumayan kental gitu ya, lagi-lagi karena kelading-kelading hitam ini pun masih dibuat expose kayak gini, tidak sewarna body lagi-lagi, tapi ada aksen satin silver, door handle model grip, kemudian ada easy entry juga di bagian sini yang tinggal grip aja mau buka, kalau mau ngunci tinggal sentuh di bagian colokannya sebelah sini, satin chrome untuk bagian window lainnya, dan di atas pun sini roof rail juga masih satin chrome gitu ya. Jadi kayak yang gue bilang, tampilannya itu lumayan subtle, spion. Tentunya sudah electric retract, auto retract, ada lampu sen di bagian sini juga, ada blind spot warning di sini, termasuk ada pedestrian safety yang kalau kalian pengen keluar, ini akan warning kalau sebenarnya ada approaching motor atau kendaraan dari belakang. Jadi juga oke banget. Termasuk di fendernya, tentunya ada badging yang ini ya, Turbo 4MATIC. Iya, karena walaupun begini-gini, mobil ini berpenggerak 4 roda. Nah, masuk bahas bagian kaki-kakinya di sini juga, dia secara yang kayak gue bilang, tampilan itu nggak yang terlalu racer boy banget gitu. Kenapa? Karena penggunaan peleknya, dia sebenarnya secara spek dan ukuran itu mirip dengan pelek yang digunakan di A35 gitu ya. Dia ring 19 inci, cuman bedanya kalau A35 kan two-tone, finishingnya black gloss gitu. Kalau ini dia two-tone, finishingnya titanium. Tentunya sudah AMG wheels juga. Tapi bannya sendiri lagi-lagi bukan kaleng-kaleng karena dia pakai Pirelli P0. Iya, di sebuah SUV compact racing pakai Pirelli P0. Ukurannya 235 50 R19. Pengereman tentu sudah AMG brakes gitu ya. Dia cross drill depan dan belakang, full disc brakes. Dia udah ada AMG adaptive dampers. Kalian bisa set di bagian dalam, tinggal kalian pilih pengen comfort, pengen sport, atau pengen sport plus untuk handling yang lebih jumawa pada saat kalian track day. Namun desain subtle yang tadi gue bilang dari bagian belakang sampai bagian sampingnya itu langsung terhenti begitu kalian lihat bagian fascia depannya, karena ada satu aspek dari AMG GLA ini yang nggak bisa ditemukan di AMG compact cars lainnya gitu ya, yaitu bagian grill ini. Iya, si GLA ini di 35 udah dapet Panamericana grill, iya, sehingga dia modelnya udah kayak vertical slats kayak gini, dan ini pun jadi racing banget karena ini terinspirasi dari AMG GTR gitu ya, makanya tampangnya cukup bahar di bagian depan sini. Tentunya lengkap dengan ada badge AMG juga di grillnya, logo Mercy besarnya juga housing radar, dan juga dari bumper sendiri juga full yang sudah menggunakan aero kit dari AMG. Ada hiasan piano black yang ke bagian samping sini langsung nyambung ke air curtain juga, di sini beneran bolong gitu ya untuk improve aerodynamic. Aksen silver juga di bagian splitter bawahnya, jadi tetap mempertahankan kesan SUV. Parking sensor 6 titik sama kayak di belakang karena udah ada Parktronic. Dan juga di sini untuk perlampuan memang harus diakui, lampu ini belum secanggih yang ada di AMG A35 Sedan, karena untuk yang A35 Sedan dia sudah menggunakan LED multi beam. Tapi di sini dia masih menggunakan LED high performance. Tapi ya menurut gua dia sudah proyektor LED, jadi udah cukup oke lah. Udah penerangannya udah putih. Tapi secara overall, tampang dari si GLA 35 yang satu ini menurut gua tuh udah tetap masih sleeper banget sih. Jangan salah, di balik mesin ini bersemayam sebuah tenaga AMG yang mencapai 300 horsepower lebih. Jadi mobil ini tetap bisa kalian ajak untuk track day. Interiornya sudah sekeren Mercedes modern, namun yang ini lebih spesial karena ada steering wheel AMG, jok AMG, dan serta aksen-aksen merah yang tentunya membuat interior makin racing. Nah, Auto-Jockeys, pas kita mau masuk, walaupun mobil ini sudah berstatus CKD, tapi Mercedes-Benz tidak pernah main-main soal kualitasnya. Makanya untuk pintunya sendiri pun sama beratnya dan sama hefty-nya dengan varian CBU yang terdahulu gitu ya. Termasuk tentunya karena ini AMG, kalian disambut oleh sebuah sill plate yang berlogokan AMG di bawah dan itu menyala. Nah, begitu Jockeys, rasanya interior dari si Mercedes AMG GLA 35 tahun 2021. Sebelum kita bahas fitur, desain, dan lain-lainnya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami,
Kenapa kalian support channel kami dengan cara klik tombol like di bagian bawah, klik juga tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami @laknats_edge _ kayak gitu. Nah, kuncinya sendiri seperti ini. Dia memang layaknya kunci-kunci Mercedes-Benz segenerasi ini gitu ya, karena kan Mercedes rata-rata kuncinya sama semua satu generasi, baru berganti ke yang baru di all new S-Class. Tapi karena ini AMG, dia kuncinya full black kayak gini, ada logo AMG di bagian bawah sini, dan dia ada 3 tombol lock, unlock, dan untuk buka bagasi yang sudah power tailgate. Oke, tentunya sekarang kita pengen dengar dulu ya, suaranya kayak apa sih mesin AMG tuned yang tenaganya mencapai 306 horsepower dengan torsi 400 Nm ini. Tentunya ini pun sudah engine start stop, dan pedalnya pun sudah aluminium, jadi tentunya sudah mewah gitu ya. Kita injek, kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal 2 perpacu mesin dari si AMG GLA 35 ini tentu adalah hal paling menarik yang ada di mobil ini. Di-sharing dengan A35 dan CL35, M260 2000cc inline 4 turbocharged. Tenaganya 306 horsepower dan torsi 400 Nm. Yang di-mate ke transmisi 8-speed AMG DCT berpenggerak 4 roda 4MATIC. 0-100 tuntas dalam 5,1 detik, itu kenceng banget untuk sebuah crossover. Dan ia bisa melesat hingga top speednya di 250 km per jam. Not bad untuk SUV rakitan Bogor. Alright, lanjut ngebahas bagian interiornya. Nah, pertama-tama dari build quality and materials, dominan rata-rata sudah soft touch, lengkap dengan stitching berwarna merah yang tentunya membuat interiornya lebih racing, karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Memang untuk si AMG GLA itu diberi aksen-aksen yang berbeda dengan GLA yang biasa. Dia kekarbonan kayak gini, dia bukan real karbon. Dan di sini memang ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Tapi at least desain dashboard sudah serupa Mercedes-Benz kekinian dengan MBUX dan sudah freestanding display seperti ini, lengkap dengan ambient lights dan air vent model turbine yang benar-benar terkesan sangat kontemporer dan modern banget. Penyimpanan glove box sudah soft opening, dan dia pun dual tier, ada bagian atas juga ada lampunya gitu ya, sudah cukup rapi. Dan di bagian tengah sini seperti Mercedes-Benz kekinian, dia displaynya freestanding dan di controlsnya udah bisa menggunakan 3 cara. Udah bisa touchscreen di sini langsung, dan dia cukup smooth gitu ya, smooth banget malahan. Ada juga trackpad di bagian bawah sini, sama ini buat ngontrol juga kalau kalian nggak pengen nge-touchscreen, nggak pengen ngotorin ini pakai fingerprint kalian, ataupun kalian bisa kontrol via steering switch yang ada di bagian kiri sebelah sini. Yang pengen gua highlight adalah AMG Performance Display, karena tentunya di GLA biasa itu nggak ada ini. Nah, ini sendiri untuk AMG Performance Display di menunya itu ada kelihatannya seperti ini, ada kayak logo tachometer besar AMG gitu, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini ada beberapa option. Ada vehicle, untuk vehicle sendiri kalian udah ada kayak gas, brake percentage, ada G-force meter, kalian pun bisa lihat kayak lagi suspensinya gimana, adaptive damper, kalian bisa lihat kemiringan derajat dari setirnya, kemudian dari engine kalian juga bisa cek untuk engine output, engine torque, oil temperature, transmission temperature, consumptionnya juga kalian bisa lihat, but nobody cares about that. Langsung ke bagian dynamic select, dan ini kalian bisa configure hal-hal yang kalian inginkan untuk sistem dynamic select-nya gitu ya. Dan di sini kalau kalian configure pun bisa kayak kalian atur drive-nya mau seperti apa, transmission-nya mau seperti apa, dynamics-nya mau seperti apa, suspension-nya mau seperti apa gitu ya. Semua ini bisa diatur secara sangat-sangat ekstensif. Bisa agak dibikin tone down, di-reduce mungkin untuk city driving gitu. Bisa moderate untuk kalian misalnya kayak lagi jalan-jalan di tol. Sport untuk kalian yang pengen lebih berkendara dengan lebih agresif. Dan ada dynamic buat kalian yang pengen bener-bener all out track mode. Seperti itu. Climatronic di bagian bawah sini, dan dia pun memang masih single zone ya. Tapi ya nggak masalah lah, mobil ini cukup compact, tapi arah sembur dan lain-lain udah lengkap. Black glossy yang sangat besar dan 2 buah ambient light. Ini bisa kalian buka. Kalau dibuka, ini nge-reveal ada open storage di bagian sini, connection untuk bagian multimedia, dan ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai. Tutup, semuanya pun jadi seamless dan sangat rapi. Kayak yang kita bilang, di belakang sini lanjut ke bagian trackpad.
Dan trackpad ini pun ada kayak penahan tangannya gini ya, jadi kalian bisa tangan tuh taruh sini, terus kalian pakai ini jadi nggak pegel tangannya, nggak ngambang. Di sini pun ada beberapa physical button. Di bagian kiri ada dynamic drive select, dan di sini pun modenya lebih banyak dari yang biasa. Jadi ada slippery, itu untuk mode yang licin, ada individual, ada comfort, ada sport, dan tentunya ada sport plus, karena kan lagi-lagi ini adalah sebuah real AMG. Kalau kayak gini dia langsung kayak masuk mesinnya dynamic, transmissionnya dynamic, terus masuk semua advance, dan untuk adaptive damper jadi sport plus. Bahkan lagi kita bisa nyalain untuk kameranya di sini, kamera parkir bisa, dan ada untuk kayak car setting, ada favorite button, ada untuk volume scroll, untuk navigation, radio, dan teleponi. Ke belakang lagi ada tombol untuk manual mode. Iya, jadi di sini tuh ada tombol yang gerigi kayak gini. Kalau kalian pencet, maka ini bisa menjadi fully manual, alias kalau kalian lagi pakai pedal shift gitu-gitu, dia tuh nggak akan kayak auto shift gitu, nggak kayak mobil-mobil yang lain mungkin juga waktunya ganti gigi, but I don't want to, tapi diganti anyway gitu. Ini bisa fully manual experience. Ke belakang ada untuk matiin traction control, dan ke bagian kanan ada untuk mengatur adaptive AMG dampernya. Ada 3 settingan seperti itu. Mundur lagi, ada armrest besar yang bisa dibuka, ada juga di bagian dalam sini untuk kalian taruh barang, termasuk input untuk multimedia. Dan joknya, karena dia AMG, walaupun secara bentuk belum yang ngebucket banget gimana, ini masih cukup normal, tapi sudah dilapis dengan bahan sejenis Alcantara yang terasa sangat racing. Dan di bagian kanan kirinya pun Artico leather, dan di sini udah ada aksen stitching berwarna merah yang lagi-lagi terasa sangat racing. Pengaturannya udah elektrik dan diatur via door trim seperti Mercedes kebanyakan. Sudah ada memory seat untuk bagian depan kanan dan kiri, dan juga untuk door trimnya sudah ada aksen Alcantara besar gitu ya. Jadi enak buat kalian taruh tangan, terasa sangat racing, walaupun memang lagi-lagi ada aksen fake carbon yang seperti itu. Ke bawah ada tempat buat taruh bottle holder satu, dan ada beberapa hal lagi di bagian belakangnya, termasuk sound system dari mobil ini sudah menggunakan dari Burmester Audio, makanya juga sudah enak banget. Joknya ini sendiri dia udah ada underside support yang bisa di-extend secara manual, dan juga di bagian driver udah bisa diatur untuk sliding, reclining. Ada seat height adjuster, ini pun seat height adjusternya 2 arah gitu ya, termasuk ada pengaturan lumbar support yang bisa diatur dari bagian samping sebelah sini. Setir, nah ini yang gue suka lagi, perbedaan dengan kayak A35 hatchback ataupun A35 sedan, ini sudah menggunakan setir AMG yang model terbaru. Jadi kayak spoke di sini pun beda, ada emboss AMG di sini, dan dia tuh nggak hanya flat bottom tapi flat sides. Iya, jadi setirnya tuh kayak hampir kotak gitu ya. Gripnya tuh jadi enak banget kalau kalian pengen nikung-nikung, itu jadi lebih ergonomis. Dan juga di bagian atas ini ada 12 hour marking yang bisa nge-guide kalian untuk posisi setir yang lurus. Nah, ini pengaturan setir dia masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga, jadi udah lengkap sekali. Termasuk di bagian kiri setir ada untuk tombol pengaturan audio controls, termasuk untuk controls MBUX di tengah, dan di bagian kanan ada untuk cruise control dan juga untuk pengontrolan speedometer alias MBUX yang di sebelah sini gitu. Pedal shift belakang sudah aluminium, dipegang dingin jadi enak, walaupun untuk gear shifter masih menggunakan gear shifter Mercedes-Benz era ini yang jujur gue agak nggak suka karena feels a bit cheap gitu ya. Tapi ya oke lah, at least ini jarang kalian sentuh gitu kan. Masuk ke speedometer sama, jadi berhubung ini udah AMG, dia kedapatan satu mode baru yang di sini temanya itu super sport. Iya, jadi kan biasanya kan cuma kayak klasik itu yang seperti ini, kayak kebiru-biruan gini gitu. Ada juga yang sport. Nah, standar sport tuh yang kayak kuning-kuning gitu ya, kayak Mercy jadul gitu. Tapi klasik seperti ini orang pada suka. Dan juga ada juga di bagian sini untuk yang understated. Ini buat yang pulang malam, nggak mau lihat banyak-banyak angka, gini-gini. Cukup simple. Tapi di AMG, jadi dia ketambahan untuk mode yang super sport. Dan ini emang jadi keren banget sih. Ini tuh kayak satu tachometer besar di tengah gitu ya. Termasuk untuk digital speedo di bagian bawah sini. Di sini itu ada kayak kecepatan berkendara, dan di sini ada bisa disetting jadi rev counter, bisa jadi boost gauge. Ini semua tuh jadi keren banget displaynya. Tire pressure monitoring system, ada untuk kayak power and boost meter gitu ya, kayak bener-bener racing banget lah pokoknya.
kaca sudah auto dimming dan dia pun sudah model frameless, jadi sangat-sangat stylish sekali. Termasuk untuk kayak dome light lampu bacanya itu nyalanya tuh dari bagian bawah ini ya. Jadi khas Mercedes-Benz gitu. Jadi benar-benar lucu banget. Tapi di atas ini pun masih ada tetap untuk dome light yang lebih besar, nyalanya pun LED kristal warna warm white kayak gini. Terasa sangat premium, dan juga ada tombol untuk membuka dan menutup panoramic sunroof di bagian atas ini. Dan ini pun cukup besar gitu ya. Jadi untuk SUV compact ini menambah rasa lega di bagian dalamnya. Headlinernya hitam, tentunya tampil racing, dan dua buah sun visor yang dua-duanya sudah ada lampunya, dan juga di bagian sini pun dua-duanya udah ada card holdernya. Dan as they pièce de resistance, untuk kalian merasa lebih racing dan lebih bersemangat lagi, tentunya untuk seat belt semua sudah menggunakan warna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Jangan bosan ya. Merah itu racing. Nutupnya pun masih sangat solid gitu ya. Nah, begini tuh guys interior baris kedua dari si Mercedes-AMG GLA 35. Dan di sini sendiri, jok ini udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan legroom sebesar 8 jarian. Not bad untuk sebuah SUV compact yang lumayan kecil, ini masih tergolong lumayan lega. Termasuk kolong joknya pun cukup besar, kita masih bisa selonjoran molosin kaki ke bagian bawah sini. Jadi enak duduknya gitu ya. Headroom, karena ini ada panoramik besar, memang sedikit makan headroomnya, tapi nggak masalah. Gue masih ada kurang lebih sekitar 4 jarian juga. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia bakal muat di belakang sini tanpa masalah. Dan karena ada panoramik besar, otomatis headliner hitam gini segala macem, mobilnya tuh jadi terasa lebih lega berkat banyaknya cahaya yang masuk gitu ya. Dan di sini sendiri kalian udah dapet 3 buah headrest dengan stitching merah gitu ya. Dan di sini pun kalau kalian pengen bawa 3 orang, karena dia penggerak 4MATIC, tentunya di bagian tengah sini ada humpnya pasti. Tapi kalau gue rasain sih, ini humpnya tuh nggak gede-gede amat gitu. Gue masih bisa taruh kaki di bagian tengah sini tanpa terlalu terganggu, walaupun memang lebih nyaman di kesampingin gini sih gitu ya. Dan juga di sini memang kalaupun kalian hanya berdua, kalian masih nggak dapet armrest di bagian belakang sini. Tapi at least joknya udah lumayan indah dipandang karena dia tetap sama di depan. Dia ada aksen Alcantara di bagian tengah sini dan Artico di bagian samping dengan stitching-stitching merah yang tentunya mempertahankan kesan racing. Dan di belakang sini juga dia ada fixed under thigh support yang bikin kalau kita duduk itu paha kita bawahnya itu tertopang dengan sangat baik. Jadi di sini pun enak gitu ya, nggak ngateng duduknya. Termasuk joknya tentunya udah ada ISOFIX tethering point, dan seperti di depan sudah ke bagian seatbelt yang berwarna racing. Nah, untuk urusan penyimpanan, di bagian sini ada seat back pocket 2 buah model net layaknya mobil Eropa gitu ya. Dan di bagian tengah sini memang ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Lanjut door trim, sama ada penyimpanan lagi berupa 1 buah bottle holder di bagian bawah dan ada beberapa hal di bagian belakangnya. Door trimnya pun masih full Alcantara sama kayak di depan dengan aksen stitching-stitching merah yang terasa lumayan racing. Dan tentunya udah ada Burmester audio sampai ada tweeter belakang juga. Jadi experience kalian untuk in-car entertainment udah tercover sampai situ juga. Di atas ada grab handle individual kanan dan kiri, dan tentunya ada lampu baca yang juga individual kanan dan kiri. Kurang lebih sih begitu aja. Ya, di belakang sini udah cukup oke. Apalagi kan ini memang agak driver oriented, jadi di belakang sini dikasih ruangan segede gini aja udah alhamdulillah menurut gua sih. Tapi segede apa bagasinya? Yuk kita cek bagian belakang. Lanjut untuk bahas bagian bagasi dari si AMG GLA 35. Ini sendiri untuk mobil yang sekompak ini, dia sudah dibekali dengan power tailgate. Iya, jadi udah praktis sekali gitu ya. Really nice lah. Kemudian di sini pun udah ada tonneau cover yang sangat besar untuk melindungi belanjaan kalian supaya nggak kelihatan orang. Dan secara ruangan sendiri, ini memang sesuai kelasnya compact SUV, jadi emang nggak gede-gede amat. Tapi untuk daily needs, it's more than enough. Kalau kalian pengen bawa belanjaan, kayak gym bag gitu-gitu masih masuk nggak masalah. Koper medium, kalau nyusunnya bener masuk 3, di sini pun masih bisa. Koper large, masuk 1 pun juga masih bisa. Dan di sini juga masih ada underfloor storage yang bisa kalian buka. Di bawah sini, seperti yang kita tahu memang tidak ada spare tire karena kan dia sudah ada tire repair kit gitu ya. Dan di sini pun penyimpanan kayak
tempat-tempat toolbox gitu segala macam sudah rapi, dan tentunya ada subwoofer dari Burmester audionya. Kita tutup. Ada juga lampu di bagian sini, ada hook 2 di bagian kanan dan kirinya, dan tentunya ada kayak tethering point untuk kalian nge-tie down kayak jaring dan sebagainya. Kalau butuh ruangan lebih besar, tentunya jok ini pun masih bisa dilipat ke depan dengan konfigurasi 40-20-40. Namun memang not all itu sunshine, karena untuk kalian ngerebahin jok baris kedua ini nggak bisa dilakukan dari belakang sini. Jadi kalian harus ke depan, dari samping sini, baru deh bisa diturunin seperti ini gitu ya. Kalau udah turun, ini pun jadi completely flat langsung ke baris kedua, dan kalian pengen bawa items yang lebih panjang dan segala macem, itu jadi udah bisa banget. Dan tentunya buat nutup, kayak yang gue bilang, karena dia sudah power tailgate, tinggal pencet aja di sini, sangat praktis. Walaupun dia kencang, murah, dan lumayan sleeper, namun karena nggak ada varian 45S di sini, pasti yang ini ada yang kurang. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mercedes-AMG GLA 35. Aksen carbon fiber ini terlihat lebih palsu dibandingkan tas-tas emak gua yang beli di Mangga 2. Dan ini sendiri, kayak kan dia gloss finish gitu ya. Di bagian dashboard sini, kalau kalian nyetir siang-siang lewat tempat yang rindang, banyak pohon gitu, ini tuh kayak bakal mantul. Jadi kayak gue ngerti kalau ada aksen-aksen fake revenge gitu di mobil yang AMG line, karena kan mencoba terlihat sporty, but this is real AMG gitu. So what's this doing here? Ini ventilasi yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ini kan kalau di luar sana tuh ada yang dapat ventilasi AC, tapi sayangnya di sini tidak. Akhirnya di sini cuma jadi tempat penyimpanan gini aja. Tapi gue bingung, ini tuh buat nyimpen apaan gitu. Buat handphone dia terlalu cetek, buat tisu nggak masuk, buat koin keluar tumpah gitu kan. Jadi ini tuh buat nyimpen apaan gitu. Menurut gue kalau emang nggak ada AC, ya udah dibikin polos aja gitu kan. Karena this cubbyhole is rubbish really. Namun tenang, karena statusnya sebagai SUV kencang termurah di Indonesia yang sudah rakitan Bogor, pasti membawa banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Mercedes-AMG GLA 35. Kalau kalian lagi naik GLA 35 ini dalam keadaan sunroofnya terbuka, dia tuh bisa secara otomatis nge-adjust gitu ya, kemiringan derajat kacanya sesuai dengan kecepatan yang kalian lagi tempuh, supaya wind noise atau suara angin itu bisa diminimalisir. Seperti Mercedes kekinian yang udah MBUX, kalau kita geser ke bawah, dia kan ada tema atau theme yang bisa kalian pilih gitu ya. Ada trip, ada lounge, ada standard, dan ini corresponding ke semua hal yang ada di interior ini, termasuk dengan rasa berkendaranya. Trip itu comfort, lounge itu comfort, standard itu comfort, tapi karena ini AMG, tentunya dia ada theme tambahan di sini, racetrack, dan semuanya pun langsung di-set ke Sport Plus. Kalau kita klik, ini semua jadi merah, ambient light pun yang tadinya biru semua jadi full merah, dan ini pun tentunya jadi full merah. Dynamic Drive Select pun langsung masuk ke Sport Plus, sehingga semua langsung siap untuk track day, dan tentunya semua jadi sangat racing. Biasanya di merek-merek sebelah yang namanya service inklusif itu untuk performance cars itu berbeda. Jadi untuk part-part yang cepat wear gitu ya, kayak rem, disc brakes, brake pad, itu tidak include ke paket service inklusifnya, karena mereka tahu performance car kayak begini pasti sering dibetot-betot gitu kan. Kalau mereka inklusifnya termasuk rem gini-gini kan pasti jebol gitu. Nah, tapi untuk Mercedes-Benz itu tidak demikian, karena paket Star Service yang meliputi Mercedes-Benz, AMG maupun Maybach itu nge-cover selama 5 tahun unlimited kilometer untuk inclusive service, termasuk part-part yang actively worn, seperti contohnya kanvas rem, piringan rem, bahkan hal kecil seperti wiper blades dan wiper fluid itu juga ditanggung. Jadi no play-play, kalian bisa tetap bawa mobil ini nge-track, dibetot-betot, rem cepat habis segala macam, no worries. Inclusive service, Star Service, siap. Yaps, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Mercedes-AMG GLA 35 tahun 2021. Menurut kita,
ini merupakan offer yang sangat menarik banget. Karena dia sudah berstatus CKD, harganya pun lumayan terjangkau. Hanya ada di sekitar 1,1 miliaran rupiah untuk mobil real AMG dengan performa yang sangat beringas ini gitu ya. Jadi cukup luar biasa. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Pak Dennis dan tentunya juga ke Cheese Mercedes yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Mercedes AMG GLA 35 ini di Lakna Soto Jangki. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_j sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang kita lakukan, fakta menarik otomotif, dan tentunya daily content yang pastinya akan menghibur kalian semua. So, sekian aja untuk si Mercedes GLA 35 AMG yang sangat racing namun subtle ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.